Coba mulai. Oke, sudah bisa Ibu. Ya, silakan dimulai. Oke, baik, izin memulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai dengan suatu pantun. Nanti tolong dijawab cakep gitu ya, teman-teman semuanya. Eh, Mentari pagi menyapa bumi, Cakep. membawa Cakep. harapan tiap peluh. Mari bersama mengawali hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di metode peramalan deret waktu, di mana pada pekan kelima ini kita akan mempelajari terkait pemodelan deret waktu tidak stasioner. Nah, di sini mungkin sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, karena kita pertemuannya secara online, jadi biar saya tahu nih teman-teman, kira-kira hari ini udah siap atau belum ya untuk perkuliahan. Jadi silahkan teman-teman bisa join di kelas ini, silahkan bisa dengan share barcode-nya atau bisa dengan masuk ke classpoint.app, kemudian memasukkan kode kelasnya yaitu 99093. Saya tunggu ya teman-teman, silakan bisa langsung join kelasnya. Oke, ini kalau ada kendala silahkan bisa langsung open mic ya teman-teman. Oke, udah ada dua orang, Mas Muhammad, kemudian Mbak Reno. Oke, ini saya lihat ada 7 orang yang sudah hadir di Zoom-nya. Oke, ada Mas Romi. Hadir Ibu. Oke, eh, yang teman-teman yang lain apakah ada kendala untuk join ke kelasnya? Oke, ada Mas Ihsan. Saya terkendala jaringan. Hadir Ibu. Iya. Oke, yang ada yang terkendala jaringan? Saya, Bu. Oke, kita tunggu dulu untuk teman-teman yang lain. Mungkin masih 2 orang ya yang belum join untuk kelasnya. Oke, ada Mbak Riana. Oke, coba bisa kelihatan dulu nih mukanya yang mana nih, karena saya belum hafal nih teman-teman semuanya mukanya. Oke, tadi ada satu yang terkendala jaringan ya. Nanti sambil kita tunggu untuk bisa join ke dalam kelasnya, kita lanjut dulu. Nah, silakan teman-teman, bagi yang sudah bisa join, silahkan untuk bisa eh, mengirimkan fotonya. Saya biar tahu nih teman-teman hari ini itu mengikuti perkuliahan secara daring itu dalam kondisi sudah mandi atau belum, atau jangan-jangan ada yang masih di atas kasur sambil selimutan gitu ya. Silakan bisa diupload dengan pose terbaiknya. Masuk foto ya? Maaf, boleh Iya, Bu Leili. gimana? Cara masukkan fotonya gimana ya? Oh, oke. Cara memasukkan fotonya, jadi di HP teman-teman, di layar teman-teman itu apakah sudah muncul permintaan untuk upload foto atau belum? Belum. Belum ada. Oke, coba saya lihat dulu. Belum ada. Oke, bagi yang Kayaknya udah belum dikasih bisa, bintang deh, Bu. bagaimana? Eh, nggak ada ya? Oke, mungkin Belum bagi ada. teman-teman yang mungkin agak terkendala ya dari jaringan yang kurang stabil, jadi ini sudah ada beberapa foto yang masuk. Ini udah kelihatan nih beberapa
foto yang sudah masuk di saya itu teman-teman udah siap di depan laptopnya masing-masing. Artinya teman-teman memang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini karena di sini kita sudah masuk ke pekan kelima perkuliahan, di mana perkuliahan-perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas salah satunya deret stasioner. Nah, silakan teman-teman kita recall kembali materi di pekan yang lalu. Masih ingat atau enggak nih teman-teman untuk deret stasioner itu deret yang seperti apa? Silakan bisa dijawab dengan jawaban singkat ya. Eh, maaf, deret stasioner itu apa cirinya? Oke, silakan Mas Romi, raise hand. Ada kendala? Ya, Ibu mau menanggapi titik Oke, stasioner yang saya tahu itu semacam titik awal dari statistik ya. Mohon betul. maaf kalau salah, Ibu. Tidak apa-apa, silahkan bisa berpendapat. Kira-kira sepahamnya apa dari materi pekan lalu? Oke, masih mute Mas Romi atau memang sudah selesai menjawab nih? Sudah selesai, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oh, oke. Oke, terima kasih tadi untuk jawaban dari Mas Romi. Nah, di sini mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Romi ya terkait dengan deret yang stasioner. Nah, ini mungkin saya melengkapi aja ya dari yang kemarin pekan lalu sudah kita pelajari. Kalau deret stasioner itu ada dua syarat ya, teman-teman. Yang pertama, nilai tengah dan nilai ragamnya yang konstan. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk ke materi deret yang tidak stasioner. Nah, selain kita akan mengenal deret yang tidak stasioner, nanti teman-teman di materi ini juga akan belajar dua materi yang lain, yaitu transformasi pembedaan atau differencing dan juga model ARIMA. Nah, saya langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait deret waktu yang tidak stasioner. Nah, di sini agar kita bisa membayangkan gitu ya, teman-teman, minggu lalu kita belajarnya yang stasioner. Pekan ini kita belajarnya yang tidak stasioner. Apa sebenarnya perbedaan antara deret yang stasioner dan deret yang tidak stasioner? Nah, di sini coba teman-teman perhatikan untuk gambar yang ada di sebelah kiri ya. Di sini adalah deret yang pekan lalu sudah kita bahas, yaitu deret yang stasioner. Tadi yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian, kalau deret stasioner itu harus memenuhi dua hal, yaitu nilai tengahnya harus bersifat konstan. Kemudian syarat yang kedua itu nilai ragamnya yang harus bersifat konstan. Kalau kita lihat dari plot dari suatu deret waktu, nilai tengah konstan dan juga ragam konstan itu ilustrasinya seperti ini teman-teman, di mana fluktuasi dari datanya itu cenderung untuk sama dari awal periode hingga akhir periode. Atau kalau di sini saya ilustrasikan, misalkan saya membuat suatu garis linier, di sini kita bisa membuat suatu garis yang polanya itu konstan dari awal waktu sampai akhir waktu. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan deret waktu yang tidak stasioner, di sini karena ada dua syarat tadi, jadi deret yang tidak stasioner itu juga akan ada dua tipe, di mana yang tipe pertama itu adalah deret yang tidak stasioner dalam nilai tengah, dan tipe yang kedua itu adalah deret yang tidak stasioner dalam nilai ragam. Maaf, ini agak ketutup ya tulisannya. Ini tidak stasioner dalam nilai ragam. Nah, apa cirinya? Di sini saya akan membahas yang pertama adalah deret yang tidak stasioner dalam nilai tengah. Nah, di sini kira-kira ada yang sudah mendapatkan gambaran gitu, teman-teman. Kira-kira apa beda plot dari deret yang stasioner dan deret yang tidak stasioner dalam nilai tengah? Kira-kira apa nih yang sudah terlihat sangat jelas dari plot ini? Ada yang ingin berpendapat, bisa langsung open mic atau raise hand terlebih dahulu, silakan.
Atau mungkin saya coba panggil salah satu gitu ya. Nanti bisa dijawab sebisanya mungkin. Nggak masalah jika salah teman-teman karena kita memang proses belajar. Jadi jangan takut salah kalau misalkan jangan takut mencoba kalau misalkan teman-teman itu ragu dengan jawabannya. Oke, mungkin Mbak Reno silahkan. Kira-kira dari plot ini antara deret yang stasioner dan tidak stasioner dalam nilai tengah itu apa yang terlihat dengan jelas? Mohon maaf Ibu, saya masih belum paham. Oh, oke. Dari teman-teman yang lain mungkin bisa membantu Mbak Reno identifikasi perbedaannya. Oh. Saya mau coba, Bu. Oke, silahkan Mas Iman, silahkan boleh. Tentang ini ya, definisi deret stasioner ya, ya Bu ya. Bukan, tapi coba perhatikan antara deret yang stasioner dan tidak stasioner dalam nilai tengah ini, pola yang berbeda dengan jelas itu apa? Yang berbeda jelas mungkin ini apa? eh, medi median antara data satu ke data lainnya, dia semakin meningkat yang di Oke, tadi kata kuncinya adalah medianya meningkat. Oke, di sini ada Mbak Kristiana, silahkan. Raise hand, boleh. Silahkan langsung open mic. Iya, Bu, izin saya menjawab. Mohon maaf kalau salah. Saya sependapat ya dengan Bapak Muhammad tadi, di mana nilai tengahnya berbeda. Jadi, yang stasioner itu memiliki nilai tengah yang hampir mirip. Sedangkan kalau yang tidak stasioner itu dari bawah ke atas begitu. Oke, Terima kasih. oke, terima kasih atas tanggapannya ya teman-teman. Nah, di sini tepat sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa di sini deret yang tidak stasioner dalam nilai tengah itu ciri utamanya adalah nilai tengahnya atau tadi siapa ya yang menjawab Mas Iman kalau nggak salah ya. Tadi nilai mediannya itu meningkat atau berbeda. Nah, di sini sangat tepat ya bahwa deret yang tidak stasioner dalam nilai tengah itu ketika kita punya deret, kemudian deret itu kita plotkan time series plotnya, maka kita akan melihat pola-pola di mana deret itu mengalami peningkatan atau bisa juga penurunan nilai tengah. Jadi nggak harus nilai tengah itu yang dari waktu ke waktu meningkat ya teman-teman. Jadi bisa juga nih, misalkan teman-teman punya deret ketika diplotkan bentuknya seperti ini, di mana dari waktu ke waktu itu ternyata datanya itu nilai tengahnya atau nilai datanya itu justru semakin menurun. Nah, ini ciri dari deret yang tidak stasioner dalam nilai tengah. Nah, tepat ya tadi sudah benar untuk mengidentifikasi kalau deret tidak stasioner dalam nilai tengah itu ada perubahan nilai tengah atau dalam ilmu statistik itu biasanya kita sebut deret itu memiliki tren atau memiliki kecenderungan. Oke, kemudian untuk gambar yang kedua, di sini teman-teman coba perhatikan, ini adalah contoh untuk deret yang tidak stasioner dalam nilai ragam. Oke, silahkan perhatikan, amati kira-kira di gambar kedua ini, kalau dibandingkan dengan gambar yang deret stasioner, kira-kira apa bedanya sehingga dikatakan deret ini tidak stasioner dalam nilai ragam? Oke, kalau sudah dapat insight, boleh open mic atau raise hand ya, teman-teman. Oke, ada yang sudah dapat ide? Oke, atau coba saya panggil ya, Mas Ihsan. Coba sudah dapat ide apa nih, Mas Ihsan, dari gambar ini? Iya, izin menjawab. Kalau saya sih lihat dari tadi masih ini ya, masih samar-samar ini karena apa namanya ya, saya masih belum terlalu paham dengan melihat daripada gambar ini sebenarnya begitu Bu. Jadi mungkin bisa ditolong dijelaskan lebih ke supaya kita lebih ini lagi. Ya, mungkin begitu Bu.
Oke. Makasih. Ya, Oke, terima kasih Mas Ihsan. Mungkin Mas Ihsan tadi udah mewakili apa yang dirasakan teman-teman yang lainnya ya. Mungkin belum terlalu jelas nih kira-kira apa yang perlu diidentifikasi. Oke, di sini coba kita identifikasi bersama-sama ya teman-teman. Di sini untuk gambar yang kedua ini adalah deret yang tidak stasioner dalam nilai ragam. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Coba teman-teman perhatikan fluktuasi data di mungkin sekitar 1 tahun pertama. Kemudian coba teman-teman bandingkan fluktuasi datanya pada periode tengah. Nah, ini menurut teman-teman range nilainya itu sama atau beda? beda, Bu. Beda jauh. Beda. Beda Oke, jauh. Ya, beda jauh ya. Nah, ya. di sini untuk awal periode nilainya itu bisa sampai negatif 20 sekian sampai positif 20 sekian. Sementara di periode tengah-tengah ini range-nya hanya negatif ya, mungkin negatif 8, negatif 7 sampai positifnya gitu ya. Nah, di Mm-mm. sini kan tadi teman-teman sudah bisa mengidentifikasi kalau periode awal itu range nilainya sangat besar, periode tengah itu nilainya lebih sempit, kemudian di akhir periode lagi juga range nilainya itu ada perbedaan lagi di antara periode dibanding periode-periode sebelumnya. Nah, di sini ketika kita memiliki suatu deret, kemudian range dari fluktuasi datanya itu berbeda-beda, awal periode misalkan sempit, tengahnya membesar, kemudian menyempit lagi, kemudian membesar lagi. Nah, Hmm. itu merupakan ciri dari suatu deret yang tidak stasioner dalam nilai Hmm. ragam. Oke, sampai sini ada yang kurang paham? Sudah, Bu. Berarti ini ciri dari tidak stasioner ya, karena berubah-ubah dia. Ya, Betul sekali, ya, Mas Ihsan. Ini deret tidak stasioner dalam ragam ya. Ingat, ya. kalau kita bicara tidak stasioner itu kita perlu memperjelas gitu. Ini tidak stasionernya dalam nilai tengah atau dalam nilai ragam atau jangan-jangan tidak stasionernya dalam keduanya. Nah, itu biar lebih jelasnya sehingga teman-teman nanti ketika dihadapkan data baru, teman-teman tidak kesulitan ya. Ini tidak stasioner dalam nilai apa. Oke, sebelum saya lanjut nih, saya coba mau memberikan suatu kuis gitu ya. Nanti teman-teman, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tunggu. Tidak, Bu. Dari Mas Romi udah clear ya tadi untuk perbedaannya. Siap. Oke, coba tadi yang belum bersuara sama sekali nih Mbak Riana nih, gimana? Udah jelas atau masih ada yang belum paham nih? Nah, lumayan udah mulai dikit-dikit paham, Bu. Oke, udah lumayan. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu masuk gitu ya, walaupun memang butuh proses untuk mencernanya. Oke, nah di sini saya akan lanjutkan. Selanjutnya saya akan memberikan suatu kuis gitu ya, karena di sini kita memiliki keterbatasan waktu. Nah, di sini silahkan nanti teman-teman mengidentifikasi dari 6 gambar yang saya berikan ini dengan keterangan masing-masingnya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Tolong identifikasi kira-kira dari 6 gambar ini mana yang termasuk deret yang stasioner dan mana yang termasuk deret yang tidak stasioner. Nah, untuk pengumpulannya nanti silakan teman-teman bisa mengakses ke IPB kelas menggunakan akun IPB-nya masing-masing ya. Kemudian saya kasih batas waktu maksimal pengumpulannya nanti malam. Jadi silahkan teman-teman bisa memikirkan dulu nih kira-kira mana yang stasioner dan mana yang tidak stasioner. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu yang kita miliki, selanjutnya nanti kita akan belajar terkait transformasi pembedaan atau differencing pada sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bu Yeni. Pada sesi pertama ini dengan saya materinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan jangan lupa ya untuk mengumpulkan kuisnya untuk mengidentifikasi dari 6 deret ini. Oke, mungkin untuk sesi pertama saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Laili. wabarakatuh. Waktunya cukup.
Manajemen waktunya sudah cukup baik, ya 20 menit. Kemudian kita selanjutnya akan mendengarkan masukan dari Prof. Badni. Monggo silakan Prof. Ya, eh, suatu proses pembelajaran itu yang perlu tingkatan utama itu pertama kali itu adalah tujuan. Tadi ada nggak bisa dari besar sehingga apa namanya tidak jelas. Seharusnya tujuan pada tahap awal itu dirinci sampai detail gitu. Kalau misalnya memang sudah ada tujuannya di RPS pada awal, tapi kan garis besar. Nah, rincian untuk dicapai pada ini pembelajaran ini diharapkan bisa apa? Itu perlu dikemukakan. Nih, karena apa? Dengan mengungkapkan itu, maka kita sebagai ini pendidik itu tahu bagian mana yang belum difahami oleh peserta didiknya dan bagian mana yang sudah diketahui. Demikian juga peserta didiknya. Oh, tadi diharapkan bisa ini. Maka dia setelah akhir ini, eh, apakah saya sudah paham atau belum, bisa menilai diri, sehingga bisa bertanya. Tapi kalau tujuannya yang ini belanda dikemukakan, maka peserta didik pun ini yang bertanya mungkin ada, tapi nggak akan banyak. Tapi kalau misalnya ini apa namanya diungkapkan, maka oh bagian ini aku belum paham, maka tanya. Tuh, itu yang belum jadi perhatian. Yang kedua untuk proses mengaktifkan ini peserta didik udah bagus interaktif itu ini. Namun pada akhir pembelajaran itu seharusnya si peserta didik diajak untuk membuat simpulan. Ini sehingga sekaligus kita bisa ngecek apakah peserta didik kita sudah mencapai tujuan atau belum. Ya, ini kalau dia sudah paham pasti akan bisa membuat simpulan. Nah, jadi ini pada ini coba Anda yang Anda pahami apa hari ini, nah gitu. Atau apa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini, boleh seperti itu. Sehingga si pendidiknya atau gurunya itu tahu bagian mana yang ini mahasiswa atau peserta didik sudah paham dan bagian mana yang belum. Dengan demikian maka pendidik bisa memberikan feedback. Oh, berarti untuk minggu depan ini saatnya waktu sudah nggak ada waktu, perlu saya perdalam lagi ini karena ternyata belum dikuasai. Karena kalau bagian yang tidak kuasai dibiarkan, ya itu nanti pada waktu mengikuti materi selanjutnya semakin nggak bisa, sampai nggak paham. Ya, karena pada dasarnya suatu ini apa namanya keilmuan itu pemahamannya akan mudah kalau itu berurutan. Ya, saya kasih contoh kalau ini anak kelas 2 SD umpamanya. Kalau anak kelas 2 SD tadi belum paham penambahan dan pengurangan, ya, ini maka akan kesulitan pada perkalian dan pembagian. Ya, karena perkalian itu pada dasarnya ya, sih, ya, perkalian itu pada dasarnya adalah penambahan berapa kali kan? 2 kali 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2 kan begitu kan? Maka akan mudah ya sama materi yang lain ya serupa. Walaupun nggak beri sama tapi pola pikirnya akan serupa. Maka tujuan perlu dikemukakan terlebih dahulu dan untuk ngeceknya ini anak diajak membuat simpulan. Kalau syukur yang membuat simpulan, kalau anak didik tadi bisa membuat simpulan, artinya tujuan kita tercapai. Itu dalam proses pembelajaran. Itu sangat penting untuk sini. Sehingga kita waktu materi berikutnya bagian mana yang perlu kita perdalam kembali atau kita terangkan kembali dan mana yang sudah nggak perlu supaya pada waktu mengikuti materi selanjutnya paham. Nah seperti tadi mana kan dari stasioner kemudian tidak stasioner. Kalau stasioner nggak paham, tidak stasioner pasti nggak paham kan? Nah itu maksud saya itu. Ya itu proses pembelajaran harus kita pikirkan seperti itu. Ya ini. Saya kira itu dengan saya yang bisa mengungkapkan ya ini Terima kasih banyak Prof ya atas ya ya feedbacknya. ini ya
Baik, terima kasih banyak Prof. Badeni atas saran dan masukannya. Semoga semuanya dicatat untuk kegiatan real teaching selanjutnya untuk Ibu Laili ya. Oke, selanjutnya.